Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya untuk mempunyai mindset positif. Ini versi saya, boleh Anda ikuti, boleh juga tidak, tapi ini yang saya beberapa kali rangkum dari beberapa materi yang pernah saya baca dan buku yang saya baca. Mindset positif yang baik, caranya yaitu dengan mendengarkan audio afirmasi. Jadi kalau misalkan kita mau coba dari sisi alam bawah sadar, kita bisa cari audio-audio afirmasi positif di YouTube. Positif. Nah, nanti kita bisa download dan kita dengarkan. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di materi lain. Kemudian yaitu jangan membicarakan orang lain. Sebaiknya ini jika misalkan kita terpancing untuk membicarakan orang lain, apalagi karena negatif, lebih baik kita stop. Dan memang ini kendalinya dari kita sendiri. Terus jangan berkata tidak, jangan, atau belum, baik di pikiran maupun lisan. Jadi kalau misalkan ketika kita sedang dipercaya orang atau misalkan kita sedang mau mengerjakan sesuatu, lebih baik jangan menggunakan kata tidak bisa, atau jangan menggunakan kata jangan juga, atau misalkan juga jangan menggunakan kata belum bisa. Lebih baik kita menggunakan kata yang lebih lebih positif. Contoh misalkan ketika saya ingin mengerjakan sebuah hal, terus dalam hati nurani kita jangan mengatakan saya belum bisa, tapi saya akan mengerjakannya dan mencoba untuk mengerjakannya. Itu lebih baik. Jadi sekalipun kita belum bisa, tapi dalam pikiran kita atau dalam pikiran bawah sadar kita, kita memberikan sugesti bahwa atau memberikan poin positifnya bahwa kita akan belajar. Contoh misalkan, ketika ada orang tanya, gimana pekerjaannya bisa dikerjakan? Nah, jawabannya jangan belum, tapi jawabannya lebih tepatnya, ini sedang dikerjakan dalam proses, semoga nanti cepat selesai. Gitu. Jadi beda arti kata, beda juga nanti makna yang akan diterima oleh alam bawah sadar. Kemudian nikmati saja apa yang sedang dikerjakan, serahkan hasil akhirnya pada yang di atas. Jadi maksudnya ketika mengerjakan sesuatu, biasanya kita kan ada perasaan bahwa aduh ini kayaknya susah nih, ini kayaknya sulit nih. Lebih baik kita berusaha untuk mengerjakan saja satu persatu, nggak perlu harus diburu-buru dikejar waktu, karena makin hari kita mau mengerjakan sesuatu dan makin menikmatinya, otomatis pekerjaan yang kita lakukan itu makin akan cepat selesai. Ataupun lebih tepatnya mungkin akan selesai. Lama-kelamaan jika kita melakukan saja, nanti ritmenya akan berubah. Otomatis mengerjakan suatu proses itu menjadikan sebuah kebiasaan gitu. Jadi bukan hal menunda-nunda pekerjaan. Kemudian setiap hari kita setelah melakukan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan, bersyukur untuk setiap apa yang kita kerjakan. Itu paling penting. Kemudian jangan mengeluh, jangan berkata kasar, atau sumpah serapah. Yang lain yaitu ketika mengerjakan juga jangan terburu-buru, karena perasaan yang terburu-buru itu akhirnya menghambat pekerjaan, dan perasaan terburu-buru juga akhirnya membuat pikiran kita menjadi seolah-olah kita tuh kayak orang yang bingung gitu tuh, karena kalau lebih santai, lebih rileks, otomatis pekerjaan yang kita kerjakan itu makin 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 mudah kita kerjakannya. Kemudian yang berikutnya yaitu jangan mengkritik orang lain. Kenapa saya bilang jangan mengkritik orang lain? Karena dengan mengkritik orang lain berarti secara langsung kita eh, melakukan hal negatif di situ. Karena kan tidak semua orang senang dikritik. Jadi lebih baik kita kerjakan saja pekerjaan kita. Kalaupun mau mengkritik orang, mungkin lebih tepatnya pakai kata saran gitu. Misalkan ada teman itu
sedang mengerjakan sesuatu, terus kita rasa pekerjaan tidak benar, ya mungkin kita bisa bilang sama orang itu, bro, saya ini cuma ngasih saran aja ya, bukan mengkritik gitu. Jadi sebaiknya bla 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 dan bla 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 bla, itu perkataan yang lebih baik, lebih positif ketimbang kita bilang gini, bro, gimana sih kamu tuh kok pekerjaannya begitu? Nah, itu kan secara perkataan juga tidak enak diterimanya. Kemudian yang terakhir yaitu ini yang paling penting, berbagilah apa yang Anda punya, bisa berupa materi, pengetahuan. Seperti yang saya lakukan sekarang, ini salah satu berbagi pengetahuan. Misalnya Anda mau menerima atau cocok, saya terserah Anda, tapi kalau memang merasa cocok ya boleh dengarkan, kalau tidak skip saja. Terus tindakan juga bisa, misalkan kita tolong orang dengan tindakan yang kita bisa lakukan, atau pengalaman hidup dan lain-lain. Saya punya kebiasaan ketika ketemu teman itu kadang-kadang suka ngobrol sesuatu, entah apa yang sedang masalah yang dia sedang lakukan, saya biasanya dengarkan kemudian kasih solusi. Cuma memang sedikit ada proteksi, jadi ketika mendengarkan hal negatif tentang orang, kadang-kadang kalau posisi kitanya sedang tidak fit, lebih baik jangan. Kadang-kadang malah kita kebawa energi negatifnya. Tapi kalau kita rasa kita lagi fit, kita boleh ketemu orang, terus dengarkan masalahnya, kita coba kasih saran atau solusi. Dan itu salah satu cara yang baik juga untuk memberikan energi positif buat hidup kita. Kebetulan saya sendiri punya suka sekali ketemu orang dan suka sekali share-share tentang apapun juga. Ketika ketemu saya tidak pernah batasi dan saya selalu open tentang apapun. Ketika orang itu memang saya rasa harus saya open ke orang itu. Nah, sekian untuk materi tentang mindset positif. Kita akan nanti masuk ke teknik LOA. Apa sih sebenarnya teknik yang bisa dipakai LOA itu? Terima kasih.